Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita suatu hari dipuji, wah, kamu itu pinter loh, ganteng lagi. Tetapi kita perlu berhati-hati, kita perlu menyimak di belakang kata tetapi itu apa. Biasanya setelah kata tetapi, pujiannya berubah menjadi kritikan, bahkan terkadang olokan. Dia itu cantik banget, pintar lagi, tetapi sayang giginya ompong. Oh, dia itu hebat, pemimpin yang berkarisma, tetapi sayang dia temperamental. Nah, saudara, itulah yang dikatakan Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman itu panglima Raja Aram, seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Melalui dia Tuhan sudah mengaruniakan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi ia sakit kusta. Sayang sekali, seorang yang terpandang, seorang yang gagah perkasa, seorang yang dipercaya disayangi oleh tuannya, tapi dia kena kusta, penyakit yang pada masa itu dipandang hina karena dianggap kutukan Allah. Nah, saudara, pastilah Naaman sudah berusaha mencari pengobatan. Dia pastilah pergi ke tabib A, ke dokter B, ke sinsese dan sebagainya, tetapi tidak memberikan hasil. Dia tidak sembuh. Sampai pada akhirnya ada seorang gadis pembantu rumah tangga Naaman sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa Tengah itu genduk. Ada genduk dari Naaman ini bangsa Yahudi. Dia berkata, "Tuanku, kalau Tuhan mau pergi ke negeri hamba di Samaria itu, di sana ada nabi yang pasti bisa menyembuhkan penyakit Tuhan." Nah, saudara, pembantu rumah tangga ini memberikan informasi dan mencoba menolong majikannya untuk bisa sembuh dari sakit kusta. Siapa itu? Siapa dia, saudara? Pembantu rumah tangga itu adalah orang Israel, orang Yahudi Israel Utara, yang pada masa itu ditawan oleh bangsa Aram ketika Israel Utara atau Samaria itu dikalahkan oleh Aram. Dan Alkitab memang tidak menceritakan bagaimana kisahnya gadis Israel itu kok bisa bekerja di rumah Naaman. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa ternyata kebijaksanaan itu bukan monopoli orang-orang hebat. Orang-orang seperti Naaman, jenderal, tidak. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang sederhana. Dan itu sebabnya kita tidak boleh memandang remeh, memandang rendah orang-orang sederhana, karena Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka segeralah Naaman ketika mendengar informasi itu, dia menyiapkan keretanya, dia menyiapkan rombongannya untuk menemui Nabi Allah di Samaria yang dimaksudkan oleh pembantunya itu. Tetapi saudara, betapa kecewanya ketika Naaman sampai di Samaria. Ternyata ketika di depan rumah Nabi Elisa, Elisa tidak menjumpainya. Elisa cuma menitipkan pesan kepada bujangnya Gehazi supaya Naaman mandi di Sungai Yordan 7 kali. Naaman merasa jengkel, dia terhina.
merasa dilecehkan. Dia berkata, apakah tidak ada sungai yang lebih bersih selain sungai Yordan? Bukankah di Damsyik ada sungai Abana, sungai Parpa? Kenapa aku tidak disuruh mandi ke sana? Saudara, kita bisa mengerti kalau Naaman saat itu tersinggung. Dia kan pembesar, dia dipercaya Raja Aram. Tetapi Naaman lupa bahwa di hadapan Allah semua orang sama. Tidak ada yang hebat, yang rendah. Tidak ada yang kaya atau miskin. Tidak ada yang konglomerat atau melarat. Semua sama di hadapan Tuhan. Dan saat itu Naaman hanya sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan. Namun beruntunglah Naaman. Dia segera sadar ketika pegawai-pegawainya, sekali lagi orang yang rendah, ternyata memberi nasihat kepada jenderal. Tuan, sekiranya Nabi itu menyuruh perkara yang sulit, toh pasti Tuan mau melakukannya. Tapi yang dikatakan Nabi itu tidak sulit. Apa salahnya Tuhan mandi 7 kali? Saudara, di dalam cerita-cerita silat kita bisa menyaksikan di mana kalau orang mencari obat kesembuhan untuk papanya yang kena racun, penangkalnya ada di puncak Gunung Buasan. Menuju ke sana dihadang siluman, banyak jebakan. Dia tempuh karena ingin sembuh papanya. Tapi Nabi Elisa tidak menyuruh pergi ke Tiongkok cari obat. Tidak. Nabi Elisa hanya mengatakan mandi di sungai Yordan. Itu kan gampang. Cuma gengsi, harga dirinya. Namun inilah yang pertama yang kita pelajari di dalam tema ini, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah ketika kita mau menanggalkan harga diri kita, ego kita, gengsi kita. Karena acap kali itu menghalangi pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan doa orang Farisi. Orang Farisi itu berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur karena aku bukan perampok, bukan penzina, bukan orang lalim. Aku memberikan persepuluhan, aku berpuasa, aku bukan seperti pemungut cukai itu. Dia membanggakan dirinya. Tetapi ternyata Yesus justru mengatakan yang dibenarkan oleh Allah justru seperti pemungut cukai itu yang memukul dirinya dan berkata, ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Merasa diri tidak layak. Saudara, hal yang kedua yang perlu kita pelajari di dalam tema ini, iman yang menyelamatkan, adalah ketika kita mengalami dan merasakan sendiri anugerah Tuhan Allah itu. Saudara, tadi kita membaca surat 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15. Di situ Paulus berpesan kepada Timotius. Paulus mengatakan, aku memberitakan Kristus Yesus yang bangkit. Dan karena pemberitaan itulah aku dibelenggu, aku menderita. Tetapi aku mau sabar menanggung semuanya ini bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendengar berita keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah saudara,
Dari perkataannya itu kelihatan bahwa Paulus itu seorang yang tegar, seorang yang punya ketulusan untuk melayani, untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan Paulus ingin Timotius, anak didiknya itu, punya sifat yang demikian. Nah saudara, kenapa Paulus itu kok bisa tekun, bisa tegar, bisa sabar dalam menanggung segala beban di dalam pelayanan? Kenapa terkadang kita lemah? Kenapa Paulus bisa? Karena Paulus sendiri sudah mengalami anugerah Tuhan Allah itu. Dulunya dia anti Kristus, sekarang jadi pelayan Kristus. Dulunya dia penganiaya jemaat dan dianggapnya itu benar membela Allah. Tetapi sekarang dia mengatakan, apa yang dulu aku anggap untung, sekarang rugi karena Kristus. Semuanya itu sampah, karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Dia merasakan, dia sudah mengalami anugerah Allah itu. Harusnya dia binasa. Di antara para rasul, akulah yang paling berdosa, tapi aku dikasihaninya, kata Paulus. Nah saudara-saudara, inilah Injil. Pada bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Di gereja kami, GKI Layur juga mengadakan rangkaian bulan keluarga. Nah, apa yang bisa kita pelajari dengan tema ini dalam kaitannya dengan keluarga? Saudara, kita diingatkan bahwa panggilan kita sebagai kepala keluarga, sebagai bagian di dalam keluarga, kita adalah menjadikan keluarga kita murid Kristus, bukan sekedar menjadi orang Kristen. Loh, apa bedanya toh? Ya saudara, terkadang banyak orang tua itu ingin anaknya itu bisa, kalau udah SMA kelas 1, ayo cepat katekisasi, baptis. Oh, udah baptis lah ya. Kalau anak kita sudah mulai dewasa, udah mulai lulus, punya pacar, kita mulai ngamati siapa pacarnya, bibit bebet bobot ya. Kalau ternyata pacarnya tidak seiman, oh mama gak setuju, ayo putus saja. Lama tapi dia sudah mau ke gereja kok. Benar. Kalau gitu baptis dulu, katekisasi, baptis dulu. Kalau sudah baptis kita halus dulu, lega. Saudara, jangan puas bila anak